Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pembimbing. Perkenalkan, saya Erni, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Saya tercatat dalam PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Dengan nomor PPG 2015 00 029 748 dan nomor NIM 9233412394. Hari ini tanggal 6 Februari tahun 2024 akan mengadakan praktek bimbingan klasikal di SMP Negeri 2 Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau di kelas 9. Dengan topik informasi sekolah lanjutan dan tujuan umum, peserta didik dapat memahami informasi tentang sekolah yang akan dituju. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak ibu yang mengungsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Ya, hadir semua anak ibu hari ini, diberi kesempatan dan kesehatan supaya bisa hadir pada hari ini. Minta ataupun kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapat dan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan doa? Yang biasa membacakan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, terima kasih dan penyayang. Saat ini kami berhimpun untuk melaksanakan rangkaian dari latihan membina diri. Saat ini kami berupaya menumbuh suburkan sikap kepahlawanan, nasionalisme, kebangsaan dan kepemimpinan sembari berserah diri kepadanya. Wahai Allah yang Maha Kasih Sayang dan terpuji, Ya Allah yang Maha Mengetahui, luaskanlah kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami bijak bersikap atas kekurangan, kesedihan, harapan dan perjuangan yang belum selesai. Wahai penggam jiwa pelembut hati, eratkanlah tali persaudaraan kami, sehingga setiap perkumpulan kami menjadi sinergi positif yang menghasilkan kekuatan dahsyat dalam membangun kemaslahatan bagi umat manusia. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, licik dan mementingkan diri sendiri serta perangai buruk. Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, curahkanlah kepada kami hidayah darimu, kesabaran membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi dan berkarya demi lurusnya jalan menuju masa depan kami. Ya Allah yang Maha Pengampun doa, karuniakanlah kepada generasi muda dan seluruh bangsa kami keimanan dan ketakwaan sehingga menjadi generasi yang berkualitas, bangsa yang maju dan mandiri. Bimbinglah kami, bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita para pendahulu kami, yakni menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, karena kita telah membacakan doa. Sebaiknya kita kalau ingin mengerjakan sesuatu kita awali dengan doa. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ya, apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu akan mengadakan layanan klasikal di kelas ini dengan topik atau layanan informasi sekolah lanjutan. Ya kan? Anak ibu kan udah kelas 3 nih, pasti bingung dia mau memilih sekolah yang mana. Ya kan? Jadi ini
akan mengasih informasi tentang sekolah lanjutan setelah tamat SMP nantinya. Di mana di situ tujuan umum yang Ibu ingin harapkan akan sampaikan kepada anak Ibu, yaitu anak Ibu atau peserta didik yang ada di kelas ini dapat memahami pentingnya informasi tentang sekolah lanjutan yang akan dipilih setelah tamat SMP. Itu tujuan umumnya. Ya. Sementara tujuan khusus Ibu menyampaikan layanan ini itu satu, Ibu mengharapkan anak Ibu dapat menganalisis tentang sekolah lanjutan yang dipilih oleh anak Ibu sendiri. Ya, dapat anak Ibu menganalisis sekolah mana yang bisa, yang mampu, ya, yang sesuai dengan keinginan anak Ibu semua setelah tamat daripada SMP ini nantinya. Yang ketiga, setelah mengikuti layanan ini, Ibu mengharap pada anak Ibu semua dapat memilih jenjang pendidikan lanjutan yang akan dipilih setelah tamat dari SMP. Itulah tujuan yang Ibu ingin sampaikan dan yang Ibu harapkan kepada anak didik Ibu. Oke, sebelum kita melanjutkan topik kita ini yang lebih ke depannya lagi, ya kan? Mungkin anak Ibu udah merasa bosan juga, ya kan? Capek juga, ya kan? Gimana kita supaya membangkitkan semangat kita, membangkitkan motivasi kita untuk bisa melanjutkan layanan Ibu ini dengan semangat dan termotivasi sampai selesainya. Kita akan melaksanakan apa? Untuk kita lebih semangat gitu. Akan speaking gitu ya. Siapa yang akan memimpin? Ibu kita? Indah. Silakan. Indah, dan sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Semangat kan? Oke. Ibu akan mengadakan layanan ini 2 kali 40 menit. Berarti 2 kali 40 menit, 80 menit ke depannya. Apakah anak Ibu siap? Ya. Berarti anak Ibu siap kan? 2 kali 40 menit? Siap kan? Oke. Tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejuruan atau karir. Selain itu berpengaruh besar dalam perkembangan remaja atau siswa dalam mengetahui yang benar dan tetap mengenai perubahan fisik dan psikologis untuk memahami tugas-tugas pengembangan. Itu manfaat dari sekolah. Itu secara umum, manfaat daripada sekolah secara umum. Bisa anak Ibu jabarkan nantinya mengikut logika kita sendiri. Ya, manfaat sekolah itu tidak harus seperti ini. Ada lagi nanti menurut pendapat kita. Oke, setelah kita tahu apa itu manfaat sekolah. Nah, jadi dulu kan kita pakai ujian nasional nih, tapi kan sekarang tidak. Nah, kita lanjut lagi. Bingung. Setelah tamat SMP kita bingung mau masuk sekolah yang mana, ya kan? Nah, jadi kita perlu bertanya, cari informasi dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, cari informasi. Di sini juga sudah ditulis perlu pertanyaan kepada orang tua, guru, teman, konsultan atau siapapun, sehingga akan diperoleh beberapa pendapat yang
alternatif, dan pendukung. Jadi jangan sembarangan untuk memilih sekolah. Harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Oke, paham ya Ibu? Kita lanjutkan lagi. SMA, sekolah menengah atas. Nah, ini SMA adalah sekolah mempersiapkan berbagai disiplin ilmu sebagai dasar untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Karena 90% materi dari SMA adalah teori dan 10% adalah cewek ini ingin jadi pramugari. Walaupun di situ belum ada jurusannya, tapi dasarnya udah ya. Kalau kita ingin jadi apa itu? Kapten kapal, masuk SMK Pelayaran. Sampai sini ada pertanyaan? Mana Ibu? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan. Nih, perbedaan antara SMK dan SMA. Bisa membaca sendiri ya. Intinya SMK itu dia banyak pada praktek. Kalau SMA dia banyak kepada teori. Kalau di biaya SMK itu lebih besar biayanya daripada SMA. Kenapa? Oke, di sini akan Ibu jelaskan tentang perbedaan SMK dan SMA. Ya. Kalau SMK itu nama SMK siap pakai. Ya, nama SMK dia siap pakai karena pelajaran-pelajaran yang diadakan di SMK itu banyak praktek daripada teori. Sama melihat video. Kalian tahu dulu apa perbedaan antara SMA dan SMK? Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. SMA bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu D3, D4 atau S1. Ya, itu tujuan dari SMA. Dengan SMK, kita bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli yang terampil untuk siap masuk dunia kerja. Itu perbedaan yang pertama, perbedaan tujuan. Dan yang kedua, perbedaannya adalah porsi teori dan prakteknya. SMA lebih banyak pelajaran teori. Praktek mungkin ada, tapi hanya untuk menunjang pemahaman dari teori-teori yang dipelajari di sekolah. Sedangkan SMK lebih banyak praktek daripada teori. Oke, selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan dari jurusannya. SMA terbagi menjadi 3 jurusan,
biasanya ada jurusan IPA, PS, dan bahasa. Sedangkan SMK terbagi menjadi status jurusan dan 9 bidang keahlian. Untuk informasi tentang 100 jurusan dan 9 bidang keahlian SMK, nanti akan ada video lainnya. Selanjutnya perbedaan dan ilmu yang dipelajari. SMA, ilmu yang dipelajari masih bersifat umum, jadi tidak spesifik pada bidang ilmu tertentu. Sedangkan SMK sudah mengkhususkan pada ilmu tertentu sesuai dengan bidang jurusannya. Udah melihat videonya? Udah paham? Seperti dijelaskan tadi juga videonya. Pilihan kita tetapkan di hati, pilihan kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan cita-cita kita, dan tidak juga ketinggalan sesuai dengan kemampuan orang tua kita. Di sini anak ibu akan membahas per kelompoknya itu tentang pilihan sekolah lanjutan. Pilihan sekolah lanjutan itu judulnya. Oke, kita bagi kelompok. Kita ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16 orang. Satu kelompok 4 orang. Jadi ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Oke, cara pembagian kelompoknya kita pakai hitungan ini ya. Siapa yang dapat nomor 1 itu kelompok 1. Siapa yang dapat nomor 2 itu kelompok 2. Siapa yang dapat nomor 3 itu kelompok 3, dan siapa yang dapat nomor 4 itu kelompok 4. Kita mulai dari sini atau dari sini hitungannya? Dari sini. Iya. Tidak lagi laki-laki, lagi yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan ibu, tiang negara. Ya, kalau tidak ada tiang, kelompok negara. Ya, seperti itu simbolnya. Oke. 1. Oke, hitung 4. Jangan lupa nomornya. Jangan lupa pasangannya. Harus setia dengan pasangannya. Ya? Oke, yang kelompok 1 yang memegang nomor 1 pindah ke sini. Yang memegang kelompok 2 pindah ke situ. Cari temannya. Ibu ingin mengetahui konsentrasi anak ibu setia atau tidak dengan pasangannya. Silakan membentuk kelompoknya. Cari nomornya masing-masing. Ibu ingin anak ibu mendiskusikan sekolah lanjutan atas dan sekolah pilihan serta keistimewaan sekolah tersebut. Coba didiskusikan per kelompok, nanti satu kelompok maju untuk presentasi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi kelompoknya.
Oke, kita siap diskusinya. Kelompok mana yang mau tampil presentasi daripada hasil diskusinya? Maju ke depan. Kelompok berapa? Yang maju. Semuanya maju. Semuanya maju. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Madalena dan samping saya ada namanya Yola, di sebelahnya Anggun, sebelahnya Ruben. Hasil presentasi kami adalah peringkat sekolah lanjutan eksperimentasi kualitas kelulusan dari SMA atau SMK. Setelah kita tamat dari SMP, ada banyak pilihan sekolah yang bisa kita masuki seperti SMP, SMA, SMK, dan manapun dalam memilih sekolah tersebut. Kita harus bisa atau jeli memilih supaya kita tidak salah memilih. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mengaplikasikan atau kemudahan-kemudahan yang dalam SMA atau SMK. Seperti kita ketahui, SMA itu adalah sekolah yang mempersiapkan berbagai disiplin ilmu sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kelompok permintaan atau jurusan yang ada di SMA: 1. IPA, 2. IPS. Sedangkan SMK, jenjang pendidikan menengah kejuruan. Di SMK, banyak pendekatan praktik daripada pembekalan materi. Lulusan SMK memiliki lebih besar peluang masuk dunia kerja karena dibekali keterampilan atau skill sesuai dengan jurusannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi Patani. Saya dari perwakilan kelompok 1. Ini pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu adalah saya bercita-cita mau menjadi seorang pilot. Jadi sekolah yang harus saya pilih, sekolah kejuruan atau SMK pelayaran? Apa saja yang harus saya persiapkan supaya saya bisa lulus atau bisa masuk ke SMK pelayaran? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Jawabannya itu adalah untuk memasuki SMK pelayaran yang harus kita persiapkan fisik yang kuat. Selain fisik, kita mempersiapkan keuangan juga harus kita hentikan karena SMK itu lebih tinggi biayanya dari SMA karena di SMK banyak praktik. Perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kalian ada menyebutkan di SMK itu banyak mengeluarkan dana daripada SMA. Kenapa harus seperti itu? Kan sama-sama tingkatan sekolah lanjutan. Apa saja keistimewaannya? Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, memang sama. Sekolah lanjutan, tapi di atas sudah kami bacakan dan sudah lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi dengan banyaknya praktek, kita akan harus membeli bahan-bahan yang dipraktekkan. Tapi kalau kita lulus SMK, kita sudah punya atau keahlian. Kalau kita tidak Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Di daerah kita ada 3 kecamatan yang bisa dijangkau, yaitu Kecamatan Syak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Bandar Laksamana. Dari 3 kecamatan ini mempunyai kelebihan masing-masing. Saya ingin sekolah di SMK 2 pelajaran, tapi jarak tempuhnya jauh. Jadi yang jadi masalah dalam pikiran saya, apakah ada solusi dari teman-teman untuk saya atau masukannya supaya saya lebih tepat dalam memilih sekolah? Oke, di sini Ibu ingin menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Ya kan, Ibu berterima kasih, seru ya, diskusinya seru. Ya, di sini ada permasalahan yang belum terselesaikan. Ada teman kita ingin masuk SMK 1 pelayaran. Dia ingin menjadi, cita-citanya ingin menjadi kapten kapal. Masalahnya 2.
sepertinya tidak mampu untuk dia meraih cita-cita tersebut. Ada juga solusi dari teman kita tadi menyatakan harus ngekos. Cari teman yang satu profesi, kita cari tempat kosan. Ya itu bisa juga ya kan, bisa juga untuk mengatasi masalah yang satunya. Masalah yang keduanya sepertinya belum terselesaikan. Ibu juga mungkin tidak bisa menyelesaikan, tapi ibu ada satu tips untuk menyelesaikan masalah yang nomor 2, masalah biaya. Seperti ibu bilang tadi, seperti ibu telah ibu jelaskan tadi, ya, kalau masalah biaya orang tua itu hal yang nomor 2. Yang pertama, keinginan kita, keyakinan kita. Seperti mana, sampai di mana keyakinan kita untuk meraih cita-cita kita. Yaitu tadi, kita mempunyai kelemahan di bidang perekonomian orang tua. Tapi kita diberi kelebihan kepintaran. Ya, kita gali bakat kita. Kita gali bakat kita. Kita pupuk bakat kita. Nah, itu jalan satu-satunya untuk meraih cita-cita kita. Kita raih beasiswa. Ya mungkin itu yang bisa ibu jawab untuk pertanyaan anak ibu tadi. Oke, kita tutup moderatornya, tutup diskusinya. Nak. Mungkin anak ibu di sini bisa menyimpulkan, ya, bisa menyimpulkan hasil daripada diskusi kita tadi. Siapa yang anak ibu yang sudah menyimpulkan? Namanya Nak? Maka nama saya Ahmad Rafi Fatani dan tugas saya untuk menyampaikan kesimpulan yang kami dapat. Kesimpulan yang kami dapat adalah permasalahan dan kebijakan yang harus kita lakukan untuk memilih sekolah yang tepat. Ya, kesimpulannya yaitu untuk memilih sekolah yang tepat. Ya, ibu rangkumkan lagi. Ya. Kita ikut hati kecil kita. Ya, kita ikut hati kita. Kemana kita harus memilih sekolah? Ya. Hari ini ibu sudah menyajikan layanan. Ibu mengharap anak ibu paham, udah mengerti sekarang bagaimana cara untuk memilih sekolah lanjutan setelah tamat SMP ini nanti. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Pertama, jarak tempuhnya. Yang kedua, di mana kita? Di mana bakat dan minat kita? Apakah bakat kita duduk di kelas, minat kita belajar, ataupun di lapangan praktek? Di situ kita sudah bisa memilih di mana kita akan melanjutkan sekolah. Yang ketiga, kita harus pikirkan kemampuan perekonomian orang tua kita. Itu sebagai bahan pertimbangan juga. Ya, sebagai bahan pertimbangan juga. Ada 3 poin yang harus kita pikirkan untuk bisa kita memilih sekolah lanjutan yang akan datang. Udah mantap anak ibu semua? Udah ada pilihannya sekarang? Sudah? Oke. Untuk hari ini layanan yang ibu kasih ibu rasa sudah selesai. Tapi minggu depan kita ada proyek lagi. Proyeknya. Ada lagi ibu menginginkan setiap anak ibu sudah ada. Ya, untuk minggu depannya setiap anak ibu sudah ada tertulis di bukunya atau di kertas sekolah mana yang akan dituju. Ya, apa sebab memilih sekolah tersebut dan apa kendalanya. Paham? Untuk minggu depan kita akan membahas. Tapi anak ibu sudah ada catatan untuk pribadi sekolah mana yang dipilih. Ya, apa kendalanya? Ya, apa kendalanya? Apa solusinya? Oke, untuk
untuk minggu depan. Paham anak Ibu? Oke. Isi evaluasi proses dan hasil. Nanti akan Ibu bagikan kertasnya, nah Ibu isi. Ya, dibaca dengan baik-baik dan ada pilihan iya dan tidak. Ya, kalau memang ya di checklist ya, kalau tidak di checklist tidak. Oke, itu minggu depan dikumpulkan juga. Itu lembaran evaluasi proses. Kita lanjut dengan lembaran evaluasi hasil. Di sini. Evaluasi hasil ya, lembaran evaluasi hasil. Nanti Ibu bagikan dan anak Ibu juga mengisi. Di sini ada pilihan. Ya, keterangan pilihannya S2 yaitu sangat setuju. Di sini S2 kan, sangat setuju. Ini baca ini sangat setuju. Oke, apa checklist itu? Kalau S1 setuju. Kalau KS kurang setuju. Kalau SDS sangat tidak setuju. Nanti nanti isi ya. Oke. Mungkin layanan hari ini hanya sekian Ibu sampaikan. Sampai berjumpa untuk minggu depan dengan tugas yang telah Ibu kasihkan. Mempersiap diri untuk melanjutkan layanan selanjutnya minggu depan. Oke, sebelum kita sudahi layanan ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Persiapkan kesempatannya. Ucapkan